Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di kanal yang selalu menyajikan fakta, analisis mendalam, dan kronologi lengkap agar kalian memahami peristiwa-peristiwa penting di dunia sepak bola secara utuh. Kali ini, kita akan membahas salah satu isu yang tengah menjadi sorotan besar di Asia Tenggara, khususnya bagi sepak bola Malaysia, yaitu sanksi FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia atau FEM dan 7 pemain naturalisasi mereka, serta strategi terbaik yang seharusnya dilakukan Malaysia untuk memperkuat tim nasional. Kisah ini bukan sekadar soal pelanggaran regulasi, tetapi juga terkait integritas federasi, kepercayaan publik, potensi diaspora, dan masa depan sepak bola nasional Malaysia. Kasus ini bermula pada 26 September tahun 2025 ketika FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada FEM dan 7 pemain naturalisasi Malaysia. Para pemain yang terkena sanksi adalah Gabriel Felipe Rosa, Facundo Tom S. Garg S., Rodrigo Julien Holgado, Imanol Javier Mechuca, João Vitor Breno Figueiredo, Ganiras Balirorcui, dan Hastor Alejandro Havel Serono. FIFA menegaskan bahwa dokumen kewarganegaraan yang diajukan oleh FAM untuk para pemain tersebut telah dipalsukan. Penyelidikan FIFA menemukan bahwa dokumen kelahiran yang diajukan tidak sesuai dengan dokumen asli, sehingga klaim keturunan Malaysia para pemain tersebut dianggap tidak sah. Akibat pelanggaran ini, FEM dikenai denda sebesar CHF 350.000 atau sekitar 1,9 juta ringgit Malaysia. Sementara itu, masing-masing pemain dikenai denda CHF 2.000 dan larangan berpartisipasi dalam kegiatan sepak bola selama 12 bulan. Keputusan ini tentu menjadi pukulan telak bagi sepak bola Malaysia yang sebelumnya mengandalkan 7 pemain ini sebagai tulang punggung tim nasional. Dampak dari sanksi ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mengganggu persiapan Malaysia untuk kompetisi-kompetisi penting, termasuk kualifikasi Piala Asia ke 2027. Kontroversi ini juga menimbulkan kritik tajam dari masyarakat Malaysia sendiri. Banyak pihak menilai FEM telah mengabaikan prosedur legal dan etika dalam proses naturalisasi. Kasus ini merusak reputasi FEM dan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap integritas federasi dalam mengelola tim nasional. Supporter, pengamat sepak bola, dan media lokal mempertanyakan mengapa federasi tidak melakukan verifikasi dokumen dengan teliti sebelum mengumumkan pemain naturalisasi. Jika ditinjau dari sisi strategi, kasus ini menunjukkan bahwa Malaysia selama ini terlalu fokus pada pendekatan naturalisasi pemain tanpa mempertimbangkan pengembangan bakat lokal maupun pemanfaatan diaspora secara legal. Di Asia Tenggara, banyak negara menghadapi keterbatasan dalam pengembangan pemain lokal akibat infrastruktur yang kurang memadai, fasilitas latihan yang terbatas, dan sistem pembinaan usia muda yang belum optimal. Akibatnya, tim nasional sering kesulitan menghasilkan pemain berkualitas yang dapat bersaing di level internasional. Malaysia tidak terkecuali. Namun, Malaysia memiliki peluang besar yang sering diabaikan, yaitu potensi pemain diaspora. Komunitas diaspora Malaysia cukup signifikan, terutama di negara-negara seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Pemain muda keturunan Malaysia yang lahir dan besar di luar negeri biasanya memiliki akses ke kompetisi yang lebih kompetitif, pelatihan yang lebih baik, dan pengalaman bermain di liga profesional. Menggait pemain-pemain ini dengan cara yang sah secara hukum bisa menjadi strategi jangka panjang yang efektif untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Contoh positif dari negara-negara tetangga menunjukkan bahwa pendekatan diaspora ini sangat berhasil. Indonesia, misalnya, telah berhasil menarik pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa untuk memperkuat timnas. Vietnam juga berhasil memanfaatkan pemain keturunan Vietnam dari luar negeri, memperkuat skuad mereka, dan menorehkan prestasi di level Asia Tenggara. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak perlu mencari pemain dari Amerika Latin atau melakukan naturalisasi secara kontroversial, tetapi cukup fokus pada pemain keturunan Malaysia yang sudah berada di liga-liga kompetitif di luar negeri. Dampak dari sanksi FIFA terhadap tim nasional Malaysia sangat signifikan. Dengan larangan bermain selama 12 bulan bagi 7 pemain naturalisasi, Malaysia kehilangan sejumlah pemain kunci yang sebelumnya berkontribusi besar dalam kemenangan atas Vietnam dan Nepal.
Ketiadaan mereka tentu menjadi kerugian besar bagi pelatih Peter Klamowski yang harus menyesuaikan strategi dan formasi tim untuk menghadapi pertandingan-pertandingan penting berikutnya. Selain itu, ada risiko tambahan dari AFC yang dapat mempengaruhi peluang Malaysia lolos ke turnamen besar seperti Piala Asia ke-2027. Sanksi ini juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap FAM. Masyarakat mulai mempertanyakan transparansi, integritas, dan akuntabilitas federasi dalam mengelola seleksi pemain dan naturalisasi. Kepercayaan publik yang menurun tentu berpengaruh pada dukungan supporter, investasi, dan iklim sepak bola nasional secara keseluruhan. Untuk itu, FAM perlu segera melakukan reformasi menyeluruh. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi dan reformasi proses naturalisasi. FAM perlu memastikan bahwa setiap dokumen dan klaim kewarganegaraan pemain diverifikasi dengan teliti, melibatkan pihak berwenang, dan sesuai dengan peraturan FIFA. Transparansi harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan publik dapat kembali pulih. Tanpa reformasi ini, kasus serupa berpotensi terjadi lagi di masa depan. Langkah kedua adalah pengembangan infrastruktur dan pembinaan pemain lokal. Malaysia harus berinvestasi lebih besar dalam fasilitas latihan, akademi sepak bola, dan program pembinaan usia muda. Kolaborasi dengan klub-klub lokal dan institusi pendidikan dapat membantu menemukan dan mengembangkan bakat-bakat muda di seluruh negeri. Program latihan yang terstruktur, fasilitas modern, dan pelatih berkualitas akan memastikan bahwa tim nasional memiliki basis pemain lokal yang kuat, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada naturalisasi. Langkah ketiga adalah memanfaatkan potensi diaspora secara etis dan sah. FAM bisa menjalin kerjasama dengan komunitas diaspora Malaysia di luar negeri untuk memantau dan merekrut pemain muda yang memiliki potensi. Program pemantaan bakat, pelatihan bersama, dan komunikasi rutin dengan pemain diaspora dapat membantu memperkuat hubungan dan memaksimalkan kontribusi mereka untuk tim nasional. Pendekatan ini lebih aman secara hukum dibandingkan naturalisasi kontroversial, serta mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas tim. Dalam jangka panjang, kombinasi pembinaan pemain lokal, pemanfaatan diaspora, dan proses naturalisasi yang transparan akan membantu Malaysia membangun tim nasional yang kuat, profesional, dan berintegritas. Pengalaman dari kasus sanksi FIFA menjadi pelajaran berharga bahwa keberhasilan tim nasional tidak hanya ditentukan oleh bakat pemain, tetapi juga oleh tata kelola federasi yang baik, strategi perekrutan yang etis, dan kepercayaan publik. Sobat Cek Fakta, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa membangun tim nasional yang kompetitif bukan hanya soal mencari pemain berbakat, tetapi juga soal integritas, transparansi, dan perencanaan jangka panjang. Malaysia memiliki potensi besar dari pemain lokal dan diaspora, tetapi harus dikelola dengan cara yang sah, etis, dan berkelanjutan. Reformasi FAM, investasi di akademi sepak bola, dan strategi rekrutmen yang tepat dapat menjadi jalan menuju kesuksesan, tanpa harus melanggar aturan FIFA atau kehilangan kepercayaan publik. Kesimpulannya, sanksi FIFA terhadap Malaysia dan 7 pemain naturalisasi adalah peringatan keras bagi semua federasi sepak bola di Asia Tenggara. Integritas, transparansi, dan perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan tim nasional. Dengan memanfaatkan pemain diaspora secara sah, mengembangkan pemain lokal, dan memperbaiki tata kelola, Malaysia masih memiliki kesempatan untuk memperkuat tim nasional dan meraih prestasi di level Asia. Terima kasih telah menyaksikan video ini, Sobat Cek Fakta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar selalu mendapatkan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap kritis, tetap semangat, karena sepak bola bukan hanya tentang skor, tetapi juga tentang strategi, integritas, dan masa depan.